Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delis Aprilianti dengan nomor NPM 2741045. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembuatan tabel distribusi frekuensi menggunakan Microsoft Excel untuk memenuhi tugas ujian praktikum statistika. Di sini telah diketahui bahwa nilai ujian statistika dari 25 mahasiswa yaitu 27, 79, 69 dan seterusnya. Baik, langkah pertama yang saya lakukan adalah mengurutkan nilai terkecil hingga terbesar dari data tersebut. Kemudian langkah kedua, saya mencari maksimum, minimum, rank jumlah data, jumlah kelas, interval dari data tersebut. Baik, sekarang saya akan mencari nilai maksimumnya, yaitu dengan rumus sama dengan kemudian max seperti ini. Kemudian kita blok semua data, kemudian tutup kurung, enter. Ketemunya 94. Jadi nilai terbesar dari tabel ini adalah 94. Kemudian kita mencari nilai minimum, yaitu sama dengan min, kemudian kita blok datanya semuanya, tutup kurung, kemudian enter. Jadi ketemunya 27. Ini 27 dan nilai terkecil dari data tersebut ya, data ini. Kemudian kita mencari rank. Mencari rank dengan rumusnya adalah nilai maksimum dikurang dengan nilai minimum. Nilai maksimum kita kurangkan dengan nilai minimum sama dengan enter 67 ya. Jadi ranknya adalah 67 dari data tersebut. Kemudian kita mencari jumlah data. Jumlah data kita menggunakan rumus count, yaitu sama dengan count, kemudian kita blok semua data, kita tutup kurung, lalu enter. Nah, jumlah semua data ini ada 25. Kemudian kita mencari jumlah kelas. Jumlah kelas menggunakan rumus sama dengan kita masukkan ini 1 ditambah buka kurung 3,3 tutup kurung, kemudian beri tanda kali, kemudian log, kemudian kita masukkan jumlah data, kita masukkan jumlah data, tutup kurung, kemudian enter. Nah, jadi jumlah kelas diketahui 6 kelas, ada 6 kelas. Kemudian kita mencari interval. Mencari interval dengan menggunakan jumlah rank kita bagi dengan jumlah kelas, yaitu sama dengan jumlah rank kita bagi dengan jumlah kelas. Hasilnya adalah 11,93615. Kita bulatkan saja menjadi 12. Baik. Kemudian langkah ketiga. Langkah ketiga kita membuat tabel distribusinya. Buat tabel distribusi. Baik. Nah, di tabel distribusi ini kan sudah diketahui kelasnya ada 6 kelas. Jadi kita membuat tabel 6. Begini. Kemudian kita mencari interval kelas lagi, yaitu kita taruh nilai
minimumnya kita taruh di sini, kemudian di sini kita beri rumus ya. Kita beri rumus sama dengan jumlah ini tadi 27 kita tambahkan dengan nilai intervalnya. Ini ya. Maaf, layarnya kurang terlihat ya. Kemudian kita enter, hasilnya 39. Kemudian kita di bawah 27 kita beri lagi sama dengan 39 ditambah dengan 12 atau nilai intervalnya yaitu hasilnya 51. Kemudian kita beri lagi sama dengan 51 ditambah dengan interval 12 sama 9. Oke, baik. Sekarang yang 9 sama dengan yang 9 kita tambahkan dengan intervalnya ini kita buat lagi yaitu tambah dengan 75 tambah dengan 12 enter. 4 sama dengan 87 ditambah dengan intervalnya adalah 9 jadinya sudah ketemu ya. Jadi ini adalah interval kelasnya ini. Oke, kemudian kita mencari frekuensinya menggunakan rumus sama dengan, kemudian frekuensi kita blok lagi ininya. Oke, kita blok semua, kemudian kita beri tanda titik koma, kita blok interval kelasnya di sini aja, kita blok semua ini, kemudian tutup kurung, enter. Habis itu bisa kita tarik langsung aja sampai bawah. Sudah, kita lihat dulu ini apakah benar atau tidak ya, karena di sini 122 sampai 134 nya nilainya tidak sampai, ini hanya sampai 94. Jadi kita cek dulu sama dengan zoom, karena nilai frekuensi harus sesuai dengan nilai jumlah data. Baik, kita zoom dulu ya, kita tutup kurung, kemudian enter. Hasilnya 32 di sini, sedangkan jumlah datanya 25, berarti ini tidak pas. Kita benarkan dulu dengan mengklik, kita blok semua, kemudian kita Fn2. Nah, udah Fn2, kemudian kita kontrol shift enter. Nah, jadinya segini. Kita cek dulu. Oke, kita cek kembali sama dengan
zoom, kita blok semuanya, kemudian kita enter. Nah, sini sudah ketemu 25, samakan dengan jumlah datanya, berarti ini yang benar frekuensinya. Baik, sekarang kita mencari titik atas. Jika kita mencari titik atas, kita maka harus menggunakan rumus nilai interval kelas dikurangi dengan nilai interval, ya. Jadi rumusnya adalah sama dengan interval kelas 27 kita kurangi dengan interval, ya, hasilnya adalah 15. Kemudian kita tarik saja, ya, segini hasilnya. Oh, ternyata tidak bisa ya guys, jadi kita harus tetap nggak bisa ya. Coba sih. Oh, tidak bisa. Jadi harus tetap dihitung manual. Oke, kita buatin saja sama dengan 51 kita kurangi dengan 12, enter, 39. Kemudian sama dengan lagi 57 kita kurangi dengan 12, enter, 3. Kemudian kita kurangi lagi 99 kita kurangi dengan 12, nya adalah 87. Kemudian kita kurangi lagi ini dengan 12, hasilnya adalah 111. Kemudian kita kurangi lagi 134. Oke. Ya, setelah itu kita mencari frekuensi, mencari output dari ya. Sekarang kita masukkan dulu angka frekuensi satunya ini, masukkan 1. Kemudian di bawahnya menggunakan rumus sama dengan 1 ini kita tambahkan dengan frekuensi ini. Oke. Enter. Kemudian juga kita tarik besar kita enter pakai manual ya. Sebenarnya tidak bisa, kita manual aja ya. Agak error bahan. Oke, sama dengan 9 ditambah dengan 13, enter, 22. Oke, kemudian sama dengan 22 ditambah dengan 3. Oke, enter, 25. Kemudian sama dengan 25. Oh, ini kita isi 0 aja karena di sini nggak ada ya. Oke, sekarang kita akan mencari frekuensi pembatasnya, yaitu dengan cara sama dengan nilai frekuensi kita bagi dengan jumlah data atau n-nya, itu 25. Kemudian kita kalikan dengan 100, enter, 4. Kemudian kita tarik saja ya, nggak bisa berarti. Oh, tidak bisa, jadi kita hitung manual aja ya. Maaf,
bagi dengan kita kalikan 100. Bentar, benar ya. Oke, baik. Kemudian sama dengan kita bagi kemudian kita kali dengan 100. 12. Oke, selesaikan. Kita bagi dengan maaf ya ini kita kalikan 100. Benar ya hasilnya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila dalam saya menjelaskan masih banyak salahnya dan masih banyak kurangnya. Semoga dengan video ini ada sedikit pemahaman yang dapat dimengerti. Baik, inilah hasil yang tadi saya kerjakan. Semoga paham ya. Mohon maaf banyak kurangnya dalam video ini. Saya akan jelaskan lebih detailnya aja. Ini adalah nilai hasil ujian statistika dari 20 mahasiswa. Nih. Kemudian langkah pertama itu seperti ini. Saya urutkan dulu ya. Kemudian setelah diurutkan saya cari nilai maksimum, minimum, rank, jumlah data, jumlah kelas, dan interval. Ini tadi caranya saya sudah berikan di video saya menjelaskan tadi. Saya sedang mengerjakan. Kemudian langkah ketiga saya membuat tabel distribusi seperti ini. Baik, sekian video dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam menjelaskan. Baik, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.